Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ya, kita mau membahas tentang integral, di mana ada dua, yaitu yang pertama adalah integral. Nah, ini ada operasi integral yang pertama. Kemudian yang kedua adalah integral trigonometri. Coba kita bahas yang pertama tentang operasi integral. Ini kalau mau diperbesar ini ya. Nah, oke. Nah, kita masuk ke operasi integral. Jadi integral dan operasi pengintegralan. Operasi pendiferensialan adalah proses menentukan turunan dari suatu fungsi f aksen jika fungsi fx diketahui. Ini jadi diferensial itu ya pertemuan kemarin itu kan kita belajar tentang turunan atau diferensial. Diferensial adalah proses turunan dari fungsi fx menjadi f aksen x. Nah, misalkan fx suatu fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, atau fx dapat didiferensialkan sehingga menjadi f aksen x. Jadi pada pertemuan kemarin sebelumnya untuk materi UAS yaitu adalah turunan atau diferensial dari fx menjadi f aksen x. Dalam hal demikian maka fx dinamakan sebagai himpunan anti-diferensialan anti-turunan atau himpunan pengintegralan dari fungsi f aksen x sama dengan fx. Jadi maksudnya adalah fungsi pengintegralan itu adalah kebalikan dari turunan. Kalau pertemuan yang kemarin turunan itu fx menjadi f aksen x. Kalau sekarang pengintegralan berarti dari f aksen x dirubah menjadi fx gitu ya, kebalikan dari diferensial. Notasi integral misalnya integral fx dx, jadi sama dengan fx plus c, dengan fx dinamakan sebagai fungsi integral umum dan fx bersifat f aksen x sama dengan fx. Maksudnya di sini adalah ini itu kan f aksen x. Nah, f aksen x ini sama dengan fx ditambah dengan konstanta. Ini fx-nya hasil fungsi integral atau integral, dia adalah konstanta real sebagai konstanta pengintegralan. Jadi akan lebih mudahnya jika kita nanti langsung masuk ke contoh soal. Ini ada macam-macam jenis integral dari fungsi aljabar. Misalkan A adalah suatu konstanta real sembarang. Ada dua fungsi di sini, fungsi fx dan fungsi gx. Nah, masing-masing fungsi kita akan menentukan integralnya. Yang pertama contohnya misalnya ada fungsi integral dx sama dengan berarti x plus c. Di sini lagi ada integral a dx. A itu suatu konstanta, berarti dikasih nilai x. A x plus c. Fungsi yang kedua integral fx plus gx. Jadi masing-masing diintegralkan. Integral dari fx, integral dari gx. Integral fx min gx dx berarti integral fx gx-nya diintegralkan dulu, kemudian integral gx-nya dx diintegralkan. Ada lagi contohnya integral x pangkat n. Nah, ini ada pangkat, jadi
semua ditambahkan 1, pangkatnya ditambahkan 1, kemudian di 1/1 N plus 1 plus C. Kalau kemarin kalau turunan kan di minus 1. Nah kalau turunan kan yang ini maju ke depan di minus 1 pangkatnya. Nah kalau sekarang enggak, kalau sekarang kebalikannya, pangkatnya ditambah 1 kemudian di 1/, ya. Kemudian contoh yang kedua, integral A x n dx. Nah ini A nya konstantanya atas, 1/nya n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ciri-ciri dari integral itu pasti ada dx-nya, integral fx dx, ya. Oke, lanjut contoh soal. Misalnya integral 5x pangkat 4 dx. Nah kita lihat ini kan pangkatnya 4. Nah berarti x 4 plus 1, konstantanya 5, ini tetap 5 1/, pangkat plus 1, jadinya 4 plus 1 dibagi, ini ditambahkan bawahnya 4 tambah 1 kan 5, jadi 5/5 kan 1, jadi tinggal x pangkat 4 plus 1 plus konstanta. Jadi kalau ada x nya itu nanti plus c, semua integral itu plus c, ya. Ini integral tak tentu, belum ada nilainya antara berapa sampai berapa. Contoh yang kedua, integral akar x pangkat 3, akarnya pangkat 4. Nah kita jadikan 1/, jadi integral x 3/4. Kalau ini tidak ada angkanya berarti per 2, karena ini ada angkanya 4 berarti akarnya itu pangkat 4, jadi integral x 3/4. Kemudian diintegralkan, pangkatnya ditambah 1, jadi 3/4 plus 1 1/3/4 plus 1 plus c, jangan lupa ditambahkan 3/4 plus 1 itu kan, ini 1 itu kan sama saja dengan 4/4. Nah 4/4 dengan 3/4 itu kan 7/4. Nah kalau mak ditulis ke atas jadinya kan 4/7, x ini ditambahkan jadinya 7/4 plus c, sama dengan karena awalnya tadi akar, bisa kita ditulis sampai sini juga boleh. Mau diteruskan lagi penulisan akarnya yang sesuai dengan soalnya juga bisa, jadinya 4/7 x akar x pangkat 3 akarnya pangkat 4 plus c. Semoga bisa dipahami ya, kalau tidak bisa ditanyakan di grup WA. Nah ini penjabaran rumus integral yang lain. Oh ini sudah trigonometri ya. Ini umumnya x pangkat n berarti pangkatnya tambah 1 di 1/, depannya n plus 1 gitu ya. Ini persamaan umum. Nah ini sudah trigonometri. Coba kita lihat ke materi yang trigonometri. Integral trigonometri. Nah integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Integral trigonometrinya, kalau integral cos x dx itu sama dengan sin x plus c. Integral sin x dx itu min cos x plus c. Integral secant kuadran x sama dengan tan x plus c. Integral kosekant kuadrat x dx itu sama dengan min kotangen x plus c. Integral tan x dikali dengan secant x sama dengan secant x plus c.
integral kotangen X dikali kosekan X sama dengan min kosekan X plus C. Nah ini dihafalkan aja supaya kita mudah dalam mengerjakan. Ini adalah integral tak tentu trigonometri, tapi sudutnya merupakan suatu fungsi. Jadi integral cos AX plus B dx. Pertama, kita mengintegralkan sudutnya. Di dalamnya itu kan ada AX plus B. Nah, ini kan integral terhadap X, depannya X itu kan A, berarti seper A. Integral dari cos itu adalah sin, sudutnya yang sini tetap. Integral sin, nah, sin AX plus B dx. Dalamnya, depannya X ada A, berarti kita tulis seper A. Integral dari sin itu kan min cos, jadinya min cos. Sudutnya tetap AX plus B. Integral sekan kuadrat AX plus B dx. Dalamnya sudut ada variabel AX, integralnya berarti seper A. Sek kuadran, sekan kuadran, jadinya integralnya adalah tan AX plus B. Integral kosekan kuadrat AX plus B. Nah, jadinya min seper A kotangen AX plus B plus C konstanta. Integral tan AX plus B dikali dengan sekan AX plus B dx. Jadinya 1 seper A sekan AX plus B plus C. Integral kotangen AX plus B dikali dengan kosekan AX plus B dx, jadinya sama dengan min seper A kosekan AX plus B plus C plus konstanta. Ini merupakan penjabaran dari yang tadi, yang persamaan umumnya. Kalau ini kan sudutnya hanya X. Nah kalau yang tadi itu merupakan suatu fungsi, jadi diseper untuk nilai integral. Contohnya, ini ada contoh integral. Integral x kuadrat plus sin x dx. Jadi kita kerjakan masing-masing. Integral x kuadrat dx ditambah dengan integral sin x dx. Nah untuk x kuadrat kita kerjakan dulu. Pangkatnya kan 2. Jadi pangkatnya ditambah 1, 3. Jadi seperti 3. Integral dari sin itu apa tadi, coba kita lihat. Integral dari sin adalah min cos gitu ya. Nah integral dari sin min cos, jadinya min cos. Ini kan jadi 1, maka plus C. C-nya 1 saja karena yang dalam kurung 1. Walaupun di sini nanti banyak, kalau masing-masing plus C gitu ya, tapi kita tulis 1 saja. Contoh yang kedua, integral sin x min cos x, kita kerjakan satu-satu. Integral sin x dx min integral cos x dx, jadinya min integral sin x itu min cos x, integral ini min tetap min, integral cos itu sin x plus c. Nah itu tentang integral trigonometri. Nah ini sama dengan yang tadi penjabaran ya. Integral sin AX di sini tidak, sudutnya itu AX, karena kita turunkan terhadap X maka hanya diseper 1 seper A. Nah integral dari sin itu kan min cos, jadinya 1 seper A min cos AX. Integral cos AX dx jadi seper A sin AX, karena integral cos adalah sin
depannya X ada variabel A, jadi di 1/A. Integral secant kuadrat AX, jadinya 1/A tan AX plus C. Integral secant AX tan AX dx, jadinya 1/A secant AX plus C. Integral kosekant kuadrat AX dx sama dengan min 1/A kotangen AX plus C. Integral kosekant AX dikali dengan kotangen AX dx, jadinya 1/A kosekant AX plus C. Integral tangen X dx sama dengan ln sekant X. Nah, sampai sini udah pakai ln ini. Jadi nanti kalau ada soal kita lihat saja pakai persamaan umumnya. Ya, sampai sini saja. Ini hanya materi tambahan, tapi bisa sih biasanya dalam soal saya sertakan dipelajari saja penjabarannya. Misal ada yang ini pertemuan minggu depan yang integral EU DU, ini pertemuan minggu depan saya sertakan dulu supaya bisa jadi bahan untuk belajar gitu ya. Terus saya akhiri, nanti ada beberapa soal di latihan. Kalau masih merasa bingung bisa ditanyakan di grup WA. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.